Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk semua siswa kelas 8. Pada saat ini kita akan belajar menggunakan metode daring atau belajar dengan jarak jauh. Saya harap semua siswa bisa memperhatikan, bisa menyimak apa yang saya akan sampaikan melalui materi kita hari ini. Oke, baik anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang pola bilangan. Nah, materi ini adalah materi pertama dari semester 1 yang akan kita lalui. Dan pembelajaran kita ini tidak seperti biasa yang kita lakukan di dalam kelas. Namun saya harap semua siswa boleh menyimak, melakukan, mendengar dengan baik apa yang saya akan berikan. Kita tetap belajar di rumah, kita tetap belajar daring, tetap kita menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker. Semua itu untuk kebaikan kita dalam rangka mencegah penularan COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Oke, baik anak-anak semua, saya akan lanjut. Apa kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Apa tujuan pembelajaran yang kita akan capai dari pembelajaran kita mengenai pola bilangan ini? Yang pertama, siswa diharapkan mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Barisan konfigurasi objek itu maksudnya ada ilustrasi nanti yang diberikan, ya, baru kita menentukan misalnya banyaknya batang korek, berapa banyaknya batang korek suku selanjutnya. Yang kedua, mengeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Nah, nanti kita akan menemukan bagaimana cara cepat untuk menemukan jika yang ditanyakan suku selanjutnya yang paling jauh. Nah, ini kita akan mengeneralisasi nanti. Yang ketiga, mengenal macam-macam barisan bilangan. Oke, baik, kita lanjut. Coba kalian perhatikan pola potongan kue yang saya tampilkan pada gambar berikut ini. Di sini ada sebuah ilustrasi pola potongan kue. Di sini ada ilustrasi. Pada kue pertama, kue itu masih utuh. Nah, ini masih utuh. Pada kue kedua, kue itu sudah dipotong 1/4 bagian. Ini masih ada 3/4 bagian. Lalu dipotong lagi 1/4 bagian, ya. Dipotong lagi 1/4 bagian. Saya jelaskan dulu. Potongan pertama tadi keluar adalah 1/4 bagian, yang ini. Lalu kemudian dipotong lagi 1/4 bagian. Masih ada sisanya 2/4 atau 1/2 bagian. Di sini, dari ilustrasi ini, kita bisa menemukan sebuah pola bahwa setiap kue itu akan dipotong, yaitu 1/4 bagian. Begitu juga pada kue ke-4 yang belum kita tahu. Sebenarnya ini pertanyaan buat kita. Bagaimana sih bentuk kue yang ada di sini? Nah, sangat mudah kita menemukan bentuk kue yang ada pada gambar yang belum diketahui itu. Kenapa sangat mudah? Karena tadi kita sudah menemukan sebuah pola bahwa kue itu dipotong selalu 1/4 bagian. Selalu 1/4 bagian dan selalu tetap atau konstan. Kesimpulannya adalah terdapat pola dalam ilustrasi kue ulang tahun di atas, yaitu setiap dipotong selalu 1/4 bagian. Sekali lagi, selalu 1/4 bagian dan
pola tersebut selalu tetap. Ini akan membantu kita untuk menemukan bagaimana bentuk daripada kue yang ada pada bagian keempat. Mari kita lanjut. Penjelasan dari gambar ilustrasi di atas adalah, mari kita perhatikan pola yang kita temukan tadi. Pada kue 1, kue 2, kue 3 itu disebut sebagai, kita sudah masuk langsung pada materi ini, itu disebut sebagai N atau suku ke N. Suku ke-1 artinya kue ke-1, suku ke-2 artinya suku ke-2, suku ke-3 artinya kue ke-3, suku ke-4 artinya kue ke-4, atau suku ke-N, suku yang paling jauh yang belum diketahui. Di situ tadi kita sudah menemukan, melihat di gambar itu, bahwa pada kue pertama masih utuh, yaitu 1. Kue kedua itu 3/4. Kenapa bisa 3/4? Karena tadi sudah dipotong, yaitu 1/4, dikurangi 1/4. Itu semua juga dilakukan pada setiap kue. Sehingga saya ganti warnanya dulu. Sehingga kita bisa mudah menemukan berapa sebenarnya bentuk kue yang ada di situ, sisa bentuk kue yang ada di situ. Mari kita lihat. Nah, untuk mengetahui nilai dari kue keempat, karena tadi kita sudah menemukan bahwa semuanya itu dipotong 1/4 bagian, sehingga kalau kita mau menemukan nilai daripada kue ketiga itu adalah kue 3 dikurang 1/4, atau nilai dari kue ketiga ya adalah 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Jadi jawaban yang ada di sini adalah 1/4 bagian. Jadi sisa kue keempat adalah 1/4 bagian. Oke, kita sudah bisa memahami ilustrasi kue tadi itu. Nah, ketika kita sudah memahami ilustrasi kue tadi itu, kita menemukan nilai kue keempat. Sebenarnya bisa juga kita menemukan bagaimana kue kelima. Kue kelima dengan tadi kita sudah menemukan pola. Pola ini yang akan membantu kita, ya, sekali lagi, pola inilah yang akan membantu kita untuk menentukan suku selanjutnya, ya, untuk menentukan suku selanjutnya. Nah, karena polanya selalu tetap atau konstan, yang tadi saya perlihatkan itu adalah selalu dipotong 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Itu disebut dengan pola yang selalu tetap atau konstan. Maka barisan itu saya disebut sebagai barisan bertingkat 1. Kenapa disebut barisan bertingkat 1? Karena pada barisan yang kita kerjakan tadi itu, dari ilustrasi kue itu, kita dengan mudah menemukan suku selanjutnya. Oleh karena kita sudah melihat pola dari barisan yang ada, yaitu menemukan selisih atau beda pada satu tingkat pengerjaan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, kenapa dia disebut sebagai barisan bertingkat 1. Lalu muncul pertanyaan, adakah barisan bertingkat 2? Adakah barisan bertingkat 3? Ada. Barisan bertingkat 2 adalah barisan yang nanti kita temukan selisihnya, nanti kita temukan polanya, itu pada 2 tingkat proses pengerjaan. Nah, ini yang saya maksud adalah proses pengerjaan kita menemukan pola. Hanya satu langkah, hanya satu tingkat kita menemukan pola, sehingga inilah yang disebut sebagai barisan bertingkat 1. Nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana yang disebut barisan bertingkat 2 itu. Bagaimana kita bisa menemukan pola barisan, yaitu bedanya atau selisihnya pada 2 tingkat pengerjaan. Ya, nanti saya jelaskan pada pertemuan berikut. Nah, oke, kita kembali barisan bertingkat 1.
kita menemukan bahwa pada tingkat satu pengerjaan di sini kita bisa menemukan polanya atau bedanya atau selisihnya, yaitu dari suku pertama dan suku kedua bedanya adalah 1/4. Pada suku kedua dan suku ketiga juga adalah 1/4. Demikian pun selanjutnya suku ketiga dan suku keempat bedanya atau selisihnya juga adalah disebut 3/4. Nah, bagaimana seandainya yang ditanyakan adalah suku yang paling jauh? Apakah kita akan menggunakan selalu dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4, dan seterusnya? Misalnya yang ditanyakan adalah suku ke-100. Tentu jawabannya tidak. Tentu akan membuat kita sulit untuk menambahkan sampai 100 kali. Nah, untuk itu kita dapat menentukan nilai dari suatu suku KN dengan cara yang lain, yaitu menentukan rumus suku KN dari suatu barisan. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus suku KN. Rumus suku KN. UN sama dengan AN ditambah B. Jadi rumus ini kita gunakan misalnya nanti kita sudah ditanya tentukanlah suku ke-100. Nah, dengan mudah kita menggunakan rumus ini untuk menentukan suku yang paling jauh. Baik, di sini kita akan melihat sebuah contoh tentang penyelesaian sebuah barisan untuk kemudian kita cari atau kita tentukan polanya terlebih dahulu. Pada contoh ini 4, 7, 10, dan 13. Yang pertama kita disuruh untuk menentukan nilai dua suku selanjutnya. Dan yang kedua kita disuruh untuk menentukan nilai suku ke-100. Nah, di sini nanti ada dua proses yang akan kita lakukan. Kalau bagian A ini kita menentukan dua suku selanjutnya, saya kira akan mudah karena kita dengan cepat nanti bisa menemukan jawaban dari dua suku selanjutnya itu ketika kita sudah menemukan pola dari barisan ini. Namun pada suku yang ke-100 nanti ini kita harus tentukan menggunakan rumus suku KN. Rumus suku KN. Tidak mungkin nilai suku ke-100 ini kita akan tambah terus nanti dengan pola yang akan kita temukan. Oke, baik, saya akan perlihatkan kepada kita semua. Nah, di sini saya berikan suku KN 4, 7, 10, dan 13. 4, 7, 10, dan 13. Yang pertama kita lakukan adalah untuk menentukan dua suku selanjutnya adalah kita harus menemukan pola dari barisan ini atau mencari apakah nilai beda dan nilai dari atau nilai selisih dari barisan tersebut. Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan dari suku pertama ini, dari pola pertama ini nilainya ada 4, sementara suku kedua nilainya ada 7. Kita bisa menemukan bahwa beda atau selisih dari suku pertama dan suku kedua itu adalah 3. Begitupun beda dari suku kedua dan suku ketiga juga adalah 3. Sehingga kita bisa menemukan bahwa ternyata beda atau selisih dari pola barisan itu adalah selalu 3. Sehingga kita bisa menemukan dua suku terdekat. Kita bisa menemukan nilai dua suku terdekat, yaitu suku ke-5 dan suku ke-6 dengan mengikuti pola yang ada, yaitu di sini ditambah 3, otomatis juga di sini ditambah dengan 3. Sehingga untuk menemukan suku ke-5 kita tinggal menjumlahkan 13 ditambah dengan 3 sehingga nilainya sama dengan 16. Begitu pula dengan suku ke-6. Suku ke-6 juga ini kita ikuti polanya, yaitu jumlah dari suku ke-5 yang kita sudah temukan tadi itu
ditambah dengan 3 sama dengan 19. Nah, dengan mudah kita menemukan nilai dari dua suku selanjutnya, dua suku yang terdekat, yaitu suku ke-5 dan suku ke-6, hanya dengan kita menemukan pola dari barisan ini. Nah, pertanyaannya pada bagian B adalah bagaimana menentukan suku ke-100 ini. Apakah kita akan mengikuti pola ini, menambahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai ke 100 kali? Nah, tentu semua kita akan menjadi bosan dan kita tidak mungkin untuk menambahkan itu sampai ke 100 kali. Oke. Untuk itu caranya adalah dengan menggunakan rumus suku ke N. Dengan cara menggunakan rumus suku ke N. Mari kita perlihatkan bagaimana menemukan suku ke-100 itu. Nah, di sini tadi kita sudah menemukan nilai suku ke-5 dan nilai suku ke-6. Untuk menemukan nilai suku ke-100 ini, ya, untuk menemukan nilai suku ke-100 ini kita harus menggunakan yang namanya rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan AN tambah B. Namun langkah pertama yang kita lakukan haruslah kita menemukan dulu pola daripada barisan itu. Sekali lagi, dengan cara menemukan pola barisan tersebut. Nah, ini saya katakan di awal tadi bahwa ini adalah pola barisan bertingkat 1. Kenapa dia disebut barisan bertingkat 1? Karena kita bisa menemukan bedanya atau selisihnya atau menemukan polanya ini hanya dengan satu tingkat proses pengerjaan. Nah, coba diperhatikan bagaimana kita menentukan rumus suku ke N untuk menemukan nilai suku ke-100. Yang pertama kita perhatikan adalah angka 3 ini. Angka 3 ini saya beri tanda nama sebagai ini saya beri nama huruf A. Sementara pada suku, nilai pada suku pertama saya sebut sebagai A ditambah A ditambah dengan B. Dua bagian ini perlu untuk anak-anak ketahui untuk menentukan nanti rumus suku ke N. Sekali lagi, nilai daripada pola itu dan nilai dari suku pertama itu menjadi catatan yang sangat penting untuk kita menentukan nilai rumus suku ke N-nya. Oke, baik, saya perlihatkan. Kita ketahui nilai A ini sama dengan 3. Ya, nilai A ini sama dengan 3. Nah, sehingga untuk menemukan nilai B adalah kita ambil dari persamaan A tambah B sama dengan 4. A tambah B sama dengan 4. Karena kita sudah menemukan nilai A sama dengan 3. Karena kita sudah menemukan nilai A sama dengan 3 dari pola tadi ini, kita misalkan ini adalah A sama dengan 3, maka kita ganti nilai A ini dengan 3 ini. Jadi nilai ini kita ganti ke nilai di sini A yang ada di bawah ini. Maka 3 ditambah B sama dengan 4. Maka B sama dengan 4. Ini positif, pindah ke ruas kanan, ini negatif, jadi negatif ya, dikurang 3. Sekali lagi, angka 3 ini dibatasi oleh tanda sama dengan, dari ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga 4 dikurang 3, nilai B yang kita temukan sama dengan 1. Ini yang penting untuk diketahui, nilai A
dan nilai B yang baru saja kita temukan. Sekali lagi, saya ulangi, nilai 3 ini kita misalkan sebagai nilai A, nilai 4 di atas yang adalah nilai dari suku pertama, kita misalkan sebagai A ditambah B. Ini jangan sampai dilupa. Kita turunkan A sama dengan 3 dan A tambah B sama dengan 4. Kita ganti nilai A, ini kita ganti dengan nilai yang ada tadi kita temukan di atas itu. Kita ganti nilai A dengan nilai 3, sehingga A ditambah B sama dengan 4. Sehingga kita menemukan nilai B, angka 3 yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi 4 dikurang 1 sama dengan 1. Sehingga kita bisa menemukan rumus suku Kn-nya. Rumus suku Kn-nya adalah UN sama dengan nilai A. Berapa nilai A yang kita dapat tadi? Adalah 3 dikali N ditambah dengan berapa nilai B yang kita temukan adalah 1. Sekali lagi, nilai 3 adalah nilai 3 dari nilai A, dan nilai 1 adalah nilai dari nilai B yang kita temukan setelah substitusi yang kita lakukan dari nilai A sama dengan 3. Sehingga kita bisa menemukan yang namanya suku ke-100. Maka suku ke-100 adalah nilai N kita ganti dengan 100, 3 dikali 100, 3 dikali 100 ditambah 1. Ini mengikuti pola dari rumus suku Kn yang kita temukan. Sekali lagi, ini mengikuti pola dari rumus suku Kn yang kita temukan. Sehingga nilai U100 itu kalau kita jumlahkan adalah nilainya 3 dikali 100, 300 ditambah 1, nilainya adalah 301. Itulah jawaban untuk kita menemukan suku ke-100. Sekali lagi, untuk menemukan nilai suku ke-100, terlebih dahulu kita menemukan atau menentukan rumus suku Kn dari barisan tersebut. Perlu menjadi catatan untuk anak-anak sekalian bahwa apa yang proses yang saya lakukan ini perlu untuk diperhatikan. Ya, perlu untuk diperhatikan. Sekali lagi, di tempat ini saya peringatkan, ini yang menjadi catatan penting. Di sini yang sangat penting untuk kita tentukan, ya. Dan di sini ini sangat penting sekali. Apa yang saya coba coret merah ini, tandai ini sangat penting untuk kita bisa menemukan nilai A dan nilai B. Kalau kita sudah menemukan nilai A dan nilai B, saya yakin kita sudah mudah juga menemukan rumus suku Kn-nya. Oke, sekira seperti itu. Kita lanjut. Pada nomor 1 tugas, di situ ada batang korek api disusun seperti gambar di samping itu. Jadi nanti kamu lihat berapa banyak batang korek api pada pola ke-10. Lalu kemudian kamu nanti menentukan rumus suku Kn-nya. Lalu kemudian nanti saya suruh kamu untuk menentukan banyaknya korek api pada pola ke-50. Nah, itu tadi. Kalau Anda memperhatikan cara saya mengerjakan soal tadi itu, Anda pasti bisa menemukan jawabannya. Pada nomor 2, Anda disuruh untuk menentukan 3 suku selanjutnya pada pola barisan. Saya kira ini mudah karena ini menentukan 3 suku yang paling dekat. Kalau kita sudah menemukan pola itu tinggal dijumlahkan atau dikurangkan dan sebagainya. Yang ketiga, kita menentukan nilai yang belum diketahui agar membentuk suatu pola. Jadi kita memperhatikan pola dari barisan bilangan yang pada nomor 3 ini, mana yang cocok. Nomor 3
3 ini mengajak kita untuk berpikir lebih, mengeksplor lagi tentang pola bilangan ini. Oke, baik anak-anak semua, selamat bekerja untuk tugas 3 nomor ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di grup WA untuk matematika di nomor 085 255 243 121 untuk WA kelas. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik semua anak-anak, belajar di rumah. Minggu pada pertemuan berikutnya kita akan berjumpa untuk materi yang baru mengenai barisan bertingkat 2. Saya akan mengeksplor, mengajarkan bagaimana cara atau bagaimana membedakan antara barisan bertingkat 1 dan barisan bertingkat 2. Mudah-mudahan hari ini mengenai barisan bertingkat 1, anak-anakku semua boleh tuntas menyelesaikan itu dan mengerjakan 3 soal itu. Oke, tetap belajar di rumah, belajar daring, jaga kesehatan, dan kita sama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih.